untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah terhubung dengan Portfolio Manager Sukorinvest Asset Management, Dimas Yusuf. Selamat pagi, Mas Dimas. Selamat pagi, Mbak Cakri. Ya, ini kalau kita lihat indeks kita ternyata hari ini dibuka kembali melemah setelah kemarin sebenarnya sudah ditutup cukup menguat begitu. Dan saat ini sudah ada di 4.567 begitu penurunannya. Analisis Anda, apakah masih COVID-19 yang menjadi salah satu atau menjadi satu-satunya yang mempengaruhi pergerakan indeks kita untuk hari ini? Ya, betul. Mungkin bisa dibilang isu paling penting yang menggerakkan indeks saat ini. Kemarin menguat, kemarinnya lagi melemah, hari ini kembali melemah. Jadi memang kalau kita lihat secara glass half full ini kondisi yang sudah mengindikasikan market sudah mulai mencari bottomnya. Jadi bisa dikatakan kondisi naik turun relatively flat seperti ini indikasinya adalah seharusnya kalaupun turun market sudah tidak terlalu jauh ya dari level sekarang, sehingga hopefully ini tinggal menunggu waktu saja. Jika misalnya paling tidak kalaupun vaksinnya belum ditemukan, obatnya belum di-approve, itu kita lihat secara global efek social distancing itu sudah memberikan efek yang jelas. Maksudnya persebarannya sudah peaking, jadi penambahannya sudah tidak terlalu banyak. Walaupun memang seperti WHO sampaikan sekarang masih ada beberapa negara yang masih di level awal penyebaran, tapi kalau kita lihat ya relatively itu negara-negara yang bukan mungkin ini socially kurang tepat, tapi secara ekonomi mereka bukan yang paling penting di sistem perekonomian global. Mas Dimas, ini juga harga minyak dunia sedikit sudah mengalami perbaikan. Apakah ini pun tidak mampu untuk mendongkrak IHS indeks kita untuk berada kembali di zona hijau begitu? Sebenarnya masih belum mampu sih, karena mungkin setelah kemarin awal kepanikan itu karena pasti ya harga di bawah 0, bahkan itu kan secara psikologis sangat membuat beberapa investor bertanya-tanya. Tapi setelah didalami, mungkin para investor melihatnya agak lebih enak, karena ini yang buat minus adalah kontrak yang sudah terlalu penuh ya di US terutama. Kilang-kilang sudah tidak bisa menampung, sehingga siapapun justru akan membayar yang akan membeli akan membayar lebih, yang akan menerima minyak tadi. Nah, kalau dipikir lagi, jika kondisi ini masih terus, kan kemarin itu kontrak bulan Mei kalau tidak salah ya. Nanti bulan Juni dan Juli ini masih tanda tanya. Bisa jadi kembali jika kondisi masih seperti sekarang atau belum terlalu banyak membaik, kembali minus lagi. Nanti mungkin itu yang jadi pikiran. Jadi walaupun sudah menguat sekarang, jadi belum terlalu menjadi hal positif yang bisa mendorong. Baik, ini kalau kita lihat juga bursa utama Asia juga ini secara keseluruhan ini seluruhnya terkoreksi, berada di zona merah. Ini juga mempengaruhi melemahnya indeks kita. Seberapa besar kira-kira? Ya, mungkin ini lebih dikarenakan kalau kondisi sekarang jika tidak ada good news, ada sedikit bad news saja, karena market volatility masih sangat tinggi, akan membawa indeks-indeks ke posisi koreksi. Dan jika ada good news sedikit saja, misalnya ada vaksin yang sedang memasuki level human trial, walaupun kemarin ada yang negatif. Ini juga kemarin salah satu yang dikatakan tadinya salah satu yang paling dekat dari seluruh fase uji coba vaksin, ternyata dinyatakan belum berhasil. Langsung dari US juga kondisinya langsung memberatkan indeks. Jadi itu sih sekarang sebenarnya itu bukan hal yang tidak precedented, tapi sekarang kondisinya memang ada sedikit bad news saja, langsung menarik indeks ke bawah memang. Oke, untuk rekomendasi saham mungkin yang bisa disasar atau ditarget oleh para pelaku pasar untuk hari ini, apa yang bisa direkomendasikan? Oke, mungkin masih agak boring seperti minggu-minggu sebelumnya, tapi rekomendasi masih ada di saham-saham big caps terutama. Namun saat ini kita jauh lebih suka untuk saham-saham perbankan BUMN big caps terlebih dahulu, kemudian saham-saham big caps lainnya, karena kalau kita lihat sekarang
ada ini ya, ada beberapa tren nampaknya laporan keuangan di akhir 2019 dan juga kuartal pertama 2020 dari beberapa nama itu akan sedikit lebih buruk dari yang diperkirakan. Mungkin kan dengan kondisi seperti ini, maksudnya ada beberapa impairment atau kondisi sebelumnya yang istilahnya dicicil untuk dibuang di laporan keuangan itu. Dengan kondisi sekarang, mumpung yang lain kondisinya secara umum sedang negatif ya, sekalian saja gitu ya, mungkin itu yang agak mau. Jadi kalau sampai sekarang kita lihat banking masih cukup aman ya, masih Banking, cukup yang ya? paling aman. Ya. Oke, baik. Terima kasih Dimas Yusuf telah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell pagi ini. Sama-sama.